Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Salam. Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di Renungan Harian Masa Advent AKBP Bandung Reformanda Selasa 16 Desember 2025. Advent dalam gereja Kristen adalah periode sebelum Natal yang berarti sebagai kedatangan dan ditandai dengan penyalaan diri. Apa makna Advent bagi kita saat ini? Persiapan perayaan Natal atau hari kelahiran Yesus. Masa Advent mengingatkan kita kepada penantian dan persiapan para nabi akan kedatangan juru selamat yang dijanjikan Allah. Advent adalah penantian akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Jadi bukan sekedar ikut mengenang penantian para nabi dan umat Allah di masa perjanjian lama, tetapi juga harapan ke depan, yaitu penantian gereja kepada Kristus yang akan datang kembali. Kapan? Alkitab mengatakan kedatangan Kristus di saat tidak terduga, persis seperti kedatangan seorang pencuri. Yang penting, nantikanlah terus kedatangannya, dan sambil menanti tetaplah bekerja dan tunaikan semua tugas dan tanggung jawab. Mika 7 ayat 18-20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan untuk berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang kami, sejak zaman purbakala. Melalui Minggu Advent, mari kita berdoa agar Allah memberkati dan meneguhkan hati kita menyambut semua penantian-penantian kita tersebut. Kita tidak tahu berapa lama lagi Kristus akan datang ke dunia ini, namun selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk berkarya, mengasihi dan berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus menata hidup kita dan senantiasa berdoa agar kita tetap setia, sehingga ketika Tuhan datang, kita boleh berdiri menyambutnya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada hari ini Selasa kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang terambil dari firman Tuhan hari ini yang terdapat dari 1 Samuel 17 ayat 47. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih boleh mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Kiranya bukalah hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami terbalaskan doa ini. Amin. 1 Samuel 17 ayat 47 yang berbunyi, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan sumber kemenangan. Daud artinya yang dikasihi. Arti nama ini mengingatkan bagaimana pengalaman dalam perjalanan hidup Daud yang sejatinya menunjukkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Acap kali diperdengarkan
bagaimana Daud menampilkan dan menggambarkan Tuhan sebagai penolong dan kemenangan baginya. Daud yakin bahwa orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan akan menyaksikan keselamatan daripadanya. Hubungan kedekatan Daud dengan Tuhan digambarkan oleh nas ini, bagaimana Daud mengakui kuasa Tuhan di hadapan orang Filistin. Tidak heran jika kesempatan yang Daud alami untuk melihat medan pertempuran antara bangsa Israel dan bangsa Filistin membuat dia menjadi pemeran utama berhadapan langsung dengan pahlawan Filistin, yakni Goliat. Sikap yang berbeda ditunjukkan Daud dengan keberanian untuk maju menghadapi Goliat adalah bagian dari keyakinan penuh bahwa Tuhan akan melepaskan Daud dari orang Filistin. Goliat boleh saja datang dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi Daud datang dengan nama Tuhan. Daud yang hanya berbekal berbekal umban dan batu datang dengan perlengkapan seadanya. Bukan berarti alat saudara itu memiliki kuasa atau magic power, melainkan Tuhanlah yang memiliki kuasa yang bekerja untuk memenangkan Daud menghadapi pertempuran. Saudara terkasih, ada dua hal yang boleh kita pelajari dari kisah ini. Pertama, kesaksian Daud menekankan kesungguhan kita untuk memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, sehingga tidak ada kuasa di bumi yang perlu kita takuti, sebab Dialah yang menjadi keselamatan, kemenangan bagi kita. Kedua, bahwa apapun pencapaian kita di dunia ini, biarlah kesaksian kita mengarahkan orang banyak untuk melihat kebesaran Tuhan, bukan berpusat pada keberhasilan yang kita capai. Oleh karena itu, mari kita untuk terus percaya dan menyaksikan kemenangan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk terus mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami, sebab tak ada kekuatan di dunia ini melebihi kekuatan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.